Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana khalifatan fil ardi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad sayyidina Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat kehidupan, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat iman, Islam dan ihsan, serta nikmat al-afiyah wal ma'rifah. Mudah-mudahan dengan mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dicatat sebagai abdan syakurah dan dijadikan istiqomah mentaatinya sampai akhir hayat kita, sehingga kita nanti bisa kembali dalam keadaan disucikan dan dimurnikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap bidang ilmu itu ada namanya mazhab atau firqah. Kalau orang sekarang kadang menyebutnya harakah. Maka dalam mazhab fikih itu ada mazhab. Mazhab itu metodologi, jalan, tata cara untuk memahami ayat Quran Sunnah menghasilkan hukum Islam. Mazhab fikih namanya. Dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam, kadang disebut dengan fiqhul akbar oleh Imam Hanafi, fikih besar. Masa lalu disebut dengan ilmu aqidah, aqaid, ya, karena dibawa dia kepada pemahaman akliyah, maka menjadi ilmu kalam. Ilmu kalam ini dikenal dengan istilah firqah. Kalau mazhab kepada fikih, ilmu kalam dikenal kepada firqah. Ya. Begitu juga di dalam pergerakan Islam sekarang ini ada banyak organisasi, kadang dimunculkan istilah namanya harokah. Jadi harokah itu banyak bentuknya, banyak namanya. Nah, begitulah perkembangan ilmu-ilmu yang ada di dalam ilmu-ilmu keislaman. Ya. Dalam fikih ada mazhab, dalam ilmu tauhid, aqaid, akidah, ilmu kalam ada firqah. Ya. Di dalam tasawuf ada tariqah namanya. Dalam istilah tasawuf, zikir kan, spiritual. Kenapa muncul firqah-firqah ini? Kalau kita telusuri sejarah, awal munculnya firqah-firqah Islam ini berawal dari membahas ketika terjadi fitnah kubra, di mana Imam Ali ya didemo oleh Muawiyah dengan membawa pasukan. Dulu kalau orang demo itu bawa senjata, jadi seolah-olah memaksakan kehendak. Kalau nggak ikut perang gitu kan. Maka ada orang yang mengharamkan demo karena disamakannya dengan zaman dulu. Dianggapnya demo itu amalan khawarij. Ini kias yang fasid namanya. Kias yang salah, rusak, tidak benar. Jadi Muawiyah itu mendemo Ali karena Utsman terbunuh. Sementara pembunuhnya belum dikisos. Utsman itu saudaranya. Punya hubungan darah yang lebih dekat pada Imam Ali. Lalu dimunculkanlah fitnah bahwa Muawiyah bersama sahabat ini ingin memerangi Madinah, kan begitu. Nah, orang munafik sering gitu. Dan orang Islam masa dulu susah tabayunnya kan. Nggak ada HP, nggak ada WA seperti sekarang. Ini munculkan
Mesir itu mau menyerang Madinah. Ya udah siap-siap ya Ali nyambut di Madinah. Maka terjadilah perang namanya yang kita kenal dengan perang Siffin. Maka terjadilah singkat cerita, maka waktu itu dengan tipu daya muslihat karena pemahaman al-harbu ghid'ah, perang itu tipu daya, maka Amr bin As melakukan tipu daya terhadap Abu Sa'id al-Khudri, Abu Musa Asy'ari, maka menanglah pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan terpilih dengan tipu muslihat, maka muncullah pertanyaan, ini sahabat ini kan saling perang sama orang-orang beriman gitu, saling bunuh. Ya apa hukumnya ini? Ada sebahagian mengkafirkan, ada mengkafirkan Ali. Ya, inilah yang menjadi nanti kaum Khawarij. Ada yang sangat mendukung Ali, membabi buta namanya Syiah. Ada yang lebih objektif. Ada yang udahlah Tuhan aja lah, terserah Tuhan, Murji'ah. Ada nanti yang Ahlussunnah wal Jamaah yang ramainya. Udah yang penting umat Islam jangan berkelahi, siapapun pemimpinnya, penting damai gitu kan. Nah, dari sinilah cikal bakal terjadinya firqah itu muncul. Memang sejak awal sudah mulai ada. Tapi inilah awal mulai terbentuknya. Ya. Maka pecahlah nanti. Nah, dari sinilah muncul Khawarij, muncul Syiah. Awalnya memang lebih cenderung kepada aliran politik. Baru dibawa ke masalah akidah. Maka nanti muncul aliran Mu'tazilah, aliran Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, Murji'ah, Syiah, Imam Asy'ari, nanti aliran Syifatiyah, sampai kepada aliran Mujassimah, ya, dan Mutasyabbihah. Nah, inilah yang mau kita lihat ini, bagaimana pemikirannya. Dan ini aliran ini Imam Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal dia rinci sampai 72 golongan. Yang satu yang dianggap masuk surga. Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi juga dalam Al-Farq Bainal Firaq itu dia susun juga aliran-aliran itu. Itu kitab yang paling otoritatif, kitab klasik ya, yang membahas tentang aliran-aliran ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika muncul aliran-aliran ini, maka kita ingin tahu, misalnya muncul aliran Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, ini apa pokok pikirannya? Sebenarnya Mu'tazilah ini berasal dari Qadariyah. Ini pecahannya kan. Ini termasuk aliran besar. Aliran Mu'tazilah ini terdiri dari 12 firqah. Syahrastani dia rinci ada 12 firqah. Ada aliran namanya Wasiliyah. Nah, ini Wasil bin Atha kan pendirinya. Mereka meyakini orang Islam yang buat dosa besar itu dianggap ya termasuk orang-orang yang musyrik, baik buat dosa besar, dosa kecil, pokoknya buat dosa musyrik gitu. Maka bagi mereka itu tidak bisa masuk surga. Inilah nanti yang dikenal di dalam akidah Mu'tazilah, mereka itu nanti dimasukkan ke baina manzilatin, di antara manzilah. Kalau dalam Aswaja itu disebut dengan al-a'rab. Tak masuk surga, tak masuk neraka. Yang masuk surga itu orang taat aja. Kalau nggak taat, ada dosa besarnya, pernah mencuri, nggak tobat, pernah merampok, ya. Nah, ini dianggap pendosa besar. Orang seperti ini dianggap orang musyrik, pendosa besar, tidak bisa masuk surga. Ini model Wasiliyah, Wasil bin Atha. Ada aliran Huzailiyah. Nah, ini aliran nilai lagi. Allah itu kekuasaannya satu saat akan sirna fana. Pada satu saat Allah itu sudah mencipta, sudah lelah dia, terakhir dia ciptakan, diberikan kesenangan kepada orang di surga, dan di situ disiksanya orang neraka dan kekuasaannya habis. Ini aneh-aneh zaman dulu pemahamannya gini juga Pak kan. Dari dulu sudah aneh-aneh.
Jadi kekuasaan Allah itu pada akhirnya sirna fana. Nah, inilah yang dimaksud dengan aliran-aliran sesat itu kan. Ada Najamiyah, firqah Najamiyah. Nah, ini kalau Najamiyah ini punya keyakinan Allah tuh tak mampu melakukan yang tidak ada maslahat bagi manusia. Karena yang buruk itu, yang tak maslahat itu bukan kehendaknya. Yang dikehendaki Allah itu yuridullah bikumul yusra. Yang dikehendaki yang baik-baik, yang ringan, yang mudah. Kalau yang buruk-buruk, itu bukan kehendak Tuhan itu. Jadi dia tidak mampu melakukan yang tidak baik. Nah, itu pula, Pak. Padahal Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai'. Dia Maha Kuasa kan, mau mengajab atau mensiksa orang-orang durhaka hambanya. Tapi dia memahami enggak mampu. Ada lagi aliran Khatabiyah dan Adisiyah ini menganggap Isa itu adalah Tuhan. Wah, sama kayak orang Nasrani ini, Pak. Firqah ini. Ada aliran Bisyariyah, semua bau, rasa, gerak, warna apa saja yang bisa dilihat itu berasal dari manusia, bukan dari Allah Ta'ala. Nah, itu adanya dari diri manusia. Ada aliran Mu'ammariyah, Allah hanya menciptakan materi, sedangkan sifatnya tumbuh dari materi itu sendiri. Jadi kalau ada gula, Allah hanya ciptakan gula. Adapun manisnya itu dari materinya, bukan dari Allah. Bukan Allah yang buat. Nah, begitu pula mereka memahaminya kan. Ya akal mereka. Ada aliran Mardariyah, Allah kuasa berdusta dan berlaku jalim, tapi dia mustahil berbuat itu. Ya. Karena Al-Quran, kemudian Al-Quran katanya bisa dibuat manusia. Karena Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ini Mu'tazilah. Maka di keyakinan Mu'tazilah, Khalifah Al-Mu'tasim itu dulu dipenjarakannya Ahmad bin Hanbal. Karena Ahmad bin Hanbal berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Mu'tazilah mereka rata-rata memahami Quran itu makhluk. Ciptaan Allah, bukan firman Allah. Ya. Karena dianggap sudah punya suara, ada suaranya, ada hurufnya. Kalau ada huruf, ada suara, itu dianggap makhluk. Aliran Sumamah, orang fasik tidak taubat sampai mati kekal di neraka. Ini pula lebih parah lagi. Pokoknya kalau orang Islam buat dosa besar kekal di neraka, nggak bisa masuk surga. Yahudi, Nasrani, Majusi nanti kalau di akhirat mati mereka jadi tanah. Nah, inilah keyakinan-keyakinan. Aneh juga sebenarnya kan kalau kita dengar kan. Maka sejak dulu itu sudah banyak aliran firqah-firqah yang dhallun, tersesat. Hisyamiyah, Allah tak bisa menyatukan hati kaum muslimin. Yang menyatukan hati orang beriman itu adalah orang beriman sendiri. Alif baina qulubuhum. Kan ada doanya, ya Allah, jinakkan satukan hati kami, satukan hati kami sebagaimana Engkau menyatukan hati Adam dan Hawa, Yusuf dan Zulaiha dan seterusnya. Bagi dia Allah itu nggak bisa menyatukan orang beriman hati mereka. Yang bisa manusia sendiri. Aliran Jahiliyah mengatakan semua pengetahuan tidak dari usaha manusia. Manusia hanya punya keinginan saja, tapi pengetahuan ilmu itu dari Allah semua. Kita hanya punya keinginan. Ini beberapa aliran Mu'tazilah keyakinan. Tapi secara umum keyakinan pokok mereka yang pertama Allah itu makhluk. Allah tak bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Walaupun Nabi mengatakan bisa dilihat, bagi mereka nggak bisa. Ada ayatnya ada la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tuhan itu nggak bisa dicapai, dilihat pandangan manusia, ya, dan dia bisa melihat. Dan Allah yang bisa melihat kita. Kita nggak bisa baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Mu'tazilah ini lebih terkenal, lebih mengutamakan akalnya, ya, sor akalnya aja. Ayat-ayat hadis sahih mereka buang aja kalau nggak sesuai dengan akal, nggak bisa cerna. Nah, itu model Mu'tazilah. Maka mereka terkenal lebih mengutamakan akal daripada wahyu itu sendiri, termasuk hadis. Nah. Terus akidah pokoknya yang tadi ada baina manzilatain, satu tempat di antara surga dan neraka itu buat orang fasik. Ini secara mayoritas begitu paham mereka.
kemudian akidah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang berikutnya yang biasanya dimiliki akidah Mu'tazilah ini adalah Allah itu tak punya sifat. Kalau Allah punya sifat, berarti Allah banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik. Maka si Rahman, si Rahim, si Malik, si Kudus, syirik itu katanya. Banyak sekali Tuhan itu katanya. Nah, itu pula. Kalau Imam Asy'ari kan enggak. Allah itu punya sifat. Sifat melekat pada zat. Sifat bukan zat. Allah mengetahui dengan ilmunya. Nah, begitu pula Asy'ari kan. Asy'ari ini termasuk aswaja. Ini model Mu'tazilah ya. Hampir sama dengan Qadariyah itu. Al-Jubba'i, Wasil bin Atha. Pokoknya. Kemudian berikutnya adalah aliran Jabariyah. Jabariyah ini terbagi 3 kata Imam Syahrastani. Ada Jahmiyah, ada Najjariyah, ada Diroriyah. Al-Jabar huwa nafil fi'li haqiqatan 'ala al-ibad wa idabatihi ila Rabbi ta'ala. Jadi Jabariyah ini punya kunci keyakinan tauhid. Ya, secara hakikat kita itu tidak bisa berbuat. Perbuatan itu bukan dari diri kita. Yang melakukan, yang berbuat itu adalah Allah Ta'ala. Kita ini sifatnya terpaksa. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun katanya. Dalilnya itu juga Pak Al-Quran. Dipaksakan pemahamannya. Allah lah yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu. Jadi kita ini kayak wayang saja ini. Kita berbuat ini bukan kekuasaan kita, kekuasaan Allah katanya. Jabariyah ini ada yang Jabariyah murni, ada yang Jabariyah yang ekstrim, ada yang Jabariyah pertengahan, moderat. Ya. Yang ekstrim tadi seperti tadi, dia tidak menisbatkan perbuatan itu kepada hamba, karena hamba itu tidak punya kekuatan untuk berbuat. Nah, secara asal begitu, yang punya kekuatan hanya Allah. Sedangkan Jabariyah yang moderatnya, dia menyandarkan kudrohnya, kekuatan itu kepada seorang hamba, tetapi perbuatan kita tidak berbekas. Sebenarnya, walaupun kita punya kekuatan, tapi tidak berbekas bagi perbuatan. Nah, jadi Allah yang menciptakan perbuatan itu sendiri gitu. Kalau kita meyakini kita punya kekuatan dan punya pilihan dan kekuatan kita berbekas bagi perbuatan kita, kekuatan kita bisa memunculkan perbuatan, ini ini termasuk aliran yang mengakui adanya kasab, usaha manusia. Ini termasuk nanti aliran Imam Asy'ari, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah ini dia berada di tengah nanti antara Qadariyah dan Jabariyah. Ya. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Nah, aliran Jahmiyah, pecahannya ini aliran Jahmiyah, Jahab bin Safwan ulamanya, ini termasuk aliran Jabariyah yang khalisah, yang ekstrimnya tadi. Nah, dia wafat dibunuh oleh Salim bin Ahwaza al-Muzani di akhir pemerintahan Malik bin Umayyah. Nah, dia termasuk juga ya, golongan Mu'tazilah yang menafikan sifat azaliyah Tuhan. Nah, bagi mereka Allah itu tidak punya sifat azali, wujud kidam bakom, mereka enggak ada. La yazuzu ayyusab al-bari ta'ala bi sifati bi yusafu biha khalqah. Tidak layak kata mereka Allah itu sifatnya sifat manusia. Ya, karena yang itu dengan demikian kita menciptakan tasbih, penyamaan. Maka mereka tidak mengakui adanya sifat hayyan, aliman, sifat hidup dan mengetahui. Kenapa? Karena hidup dan mengetahui sifat manusia itu, bukan sifat Tuhan. Tapi kalau qadiran punya kuasa, fa'ilan berbuat, khaliqan mencipta, itu ya sifat Tuhan katanya. Nah, jadi diingkarinya, sebagian dari sifat 20 itu diingkari sama mereka. Nah, ini model tauhid Jahmiyah. Ya. Termasuk sifat ilmu, dianggapnya bukan sifat zat. Sesuatu yang belum diciptakan Allah, belum diketahui Allah. Coba, aneh-aneh ini kan.
Sesuatu yang belum diciptakan Allah, Allah belum tahu. Kalau udah diciptanya baru dia tahu. Ini kan unik ini pemahamannya. Akidah kita itu. Nah, jadi kalau manusia berbuat, sebenarnya manusia tak punya kekuatan, kemampuan dan pilihan. Perbuatan yang tampak lahir itu katanya bukan perbuatan manusia, semuanya perbuatan Allah. Nah, jadi kita tadi terpaksa kan majburun. Manusia akan kekal baik di surga atau di neraka. Surga dan neraka akan fana apabila semua manusia sudah masuk ke dalamnya. Wah, itulah. Nah, memang ada ayatnya kan mada matis samawati wal ar, itu mungkin dibuat orang itu sebagai dalil. Surah Hud ayat 108 itu. Selama langit dan bumi masih ada, khalidina fiha mada matis samawati wal ar. Surga dan neraka itu kekal selama-lamanya selama ada langit dan bumi. Jadi kalau sudah semuanya masuk, maka langit dan bumi dihancurkan. Surga neraka udah habis. Nah, ini akidahnya yang menyimpang kan. Kemudian dia bilang lagi, siapa yang sudah kenal dengan Allah dan ma'rifat, kenal dengan Allah, kemudian mengingkari Allah dengan lisannya, ini tidak bisa disebut kafir. Karena pengetahuan tentang Allah itu tidak dihapus oleh perbuatan dosa. Dia tetap dianggap sebagai mukmin. Ya. Kemudian mereka sebahagian juga mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Oh, jadi orang Mu'tazilah tadi yang mengatakan Al-Quran makhluk, kafir sama mereka, Pak. Tapi mereka sama dengan Mu'tazilah dalam hal menolak sifat qadim. Allah itu bukan qadim, kidam, baqo itu tidak ada. Itu model-model pemahaman aliran Jabariyah tadi ya. Jahmiyah, Jabariyah. Jaham bin Safwan. Nah, aliran inilah yang dicela oleh Imam Hanafi dalam sebuah riwayat. Imam Hanafi mengatakan, atana minal masyrik, ya, mendatangi ada orang Islam datang kepada kami. Ya, pada waktu itu ada dua pendapat tokoh yang sangat buruk katanya. Khobisani, ya, ada dua tokoh. Ayani, ada dua ro'yu, pemahaman tokoh yang sangat buruk, yaitu Jaham bin Safwan. Nah, kenapa? Mu'til, dia berpaham ta'til. Ta'til itu tidak mengakui adanya sifat Allah. Sifat qadim tadi. Allah itu tidak ada sifatnya. Dan pendapat muqatil yang dia berpaham tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, ini dicela oleh Imam Abu Hanifah. Jaham bin Safwan itu termasuk ya muqatil yang berpaham tasbih, mutasyabihat, menyamakan Allah dengan manusia, dengan makhluk. Dalam riwayat lain beliau mengatakan Jaham ceroboh dalam menafikan sifat Allah sehingga ia berpendapat Allah tidak punya sifat yang sempurna yang layak baginya, sekalipun ini ta'til namanya. Jadi, kalau ada istilah ta'til itu maksudnya mengatakan Allah tak punya sifat. Dan muqatil ceroboh dalam menetapkan sifat Allah tidak disertai prinsip tanjih, mensucikannya dari sifat keserupaan dengan makhluk, sehingga berpaham tasbih. Nanti maka dari sinilah nanti muncul aliran mujassimah tadi yang menyisipkan Tuhan itu kan. Allah memiliki muka, kaki, tangan. Muka, kaki, tangan itu sama dengan kaki tangan manusia. Ini juga dipahami mereka dari hadis yang mungkin dulu pernah kita bahas dalam ilmu tasawuf. Ra'aitu Rabbi bisabin amrat. Aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Khuliqa Adam ala surati. Allah menciptakan Adam seperti bentuk dirinya. Jadi bentuk Tuhan itu seperti manusia, Adam. Pemuda gitu. Jadi untuk Adam 60 hasta, maka mereka buat Tuhan itu bentuknya besar seperti Adam 60 hasta. Tegap tinggi. Ya. Nah, ini banyak, nanti sebagian orang terjebak ini mujassimah ini. Termasuk Allah meletakkan kakinya ke neraka lalu kakinya mengkerut. Dia punya dua tangan, tangannya dua-duanya kanan. Nah, ini hadis-hadis begini, Pak. Cenderung mujassimah nanti dipakai mereka. Nah. Bahkan Muqatil bin Sulaiman ini diriwayatkan As-Sadusi, Allah itu benda yang punya anggota-anggota badan baik kecil atau besar seperti tangan, kaki, mata. Dia sebut gitu. Itu tadi dalilnya. Mereka pahami secara tekstual itu.
Allah itu punya bentuk, dia bisa berdiri, bergerak sebagaimana makhluk. Ini Hisam bin Hakam dari aliran Mujassimah, ya. Nah, kemudian ada aliran Musabbihah. Aliran Musabbihah ini ada 3 aliran lagi pecah, Sabaiyah, Bahaniyah, Bayaniyah, Mughiriyah, ya. Ini aliran mazhab Musabbihah ini ya. Mereka menyerupakan Allah dengan selainnya. Ini mirip dengan Mujassimah, Musabbihah. Jadi istilah Mujassimah, Musabbihah itu mirip-mirip pemahaman mereka. Nah, aliran Sabaiyah dari aliran Musabbihah menyebut Ali itu sebagai Tuhan. Nah, mereka menyamakan Allah itu, menyamakan beliau Ali dengan zat Tuhan. Ini Tuhan Ali ini. Maka ketika mereka dibakar oleh Imam Ali, mereka mengatakan, kami tahu sekarang bahwa engkau adalah benar-benar Tuhan. Kenapa? Karena yang menghukum manusia dengan cara membakar hanya Allah saja. Oh, gitu pula kan? Karena Nabi pernah bersabda, la yu'azibu, janganlah kalian mengajab memberikan siksa kepada manusia dengan cara membakar. Karena itu dengan cara Tuhan, membakar manusia neraka. Maka ketika Ali membakar mereka, orang Syiah ini, Musyabbihah, Sabaiyah namanya. Masuk Syiah juga ini. Syiah ekstrim. Ada menyebut sebagian Syiah gulat. Ya, mereka nyembah Ali. Ketika dibakar Imam Ali, saking marahnya Imam Ali, mereka katakan, kami semakin percaya engkau Tuhan. Kenapa? Karena yang menghukum manusia dengan cara bakar, itu cuma Allah, bukan manusia. Oh, katanya pula gitu. Dibawakannya ke hadis Nabi tadi kan. Nah, ini model. Nah, ini maka Pak, aliran sesat sejak dulu itu udah banyak sekali kan. Nah, ini yang dikumpul-kumpul lama dipelajari supaya kita paham mana yang lurus, mana yang sesat. Aliran Bayaniyah, Tuhan adalah cahaya berwujud manusia dengan bagian-bagian tubuh. Wah. Memang kalau salah-salah kita memahami, ya begitu jadinya kan. Tiplul Ma'an itu pemuda yang sangat tampan. Tiplul Ma'an itu cahaya, dia bentuk manusia seperti bercahaya, bentuk rohani. Dan indah, tampan sekali. Punya anggota tubuh, itu tajalli sifat Allah. Tapi Bayaniyah ini disebutnya itu zat Tuhan itu. Itulah Tuhan itu katanya. Kalau Syekh Muqbil mengaji katakan enggak, itu sifat. Penampakan sifatnya saja. Untuk menunjukkan kesucian kemurniannya. Ya. Tajalli sifatnya, bukan tajalli zat. Bukan tajalli zat aslinya yang tak berbentuk, tak berupa, tak berwarna. Aliran Mansuriyah, Abu Mansur Al-Ajli, dia menyebut dirinya sebagai Tuhan. Dia mengatakan Allah itu naik ke langit. Pernah aku disentuh Allah rambutku, dan dengan tangannya di langit. Aliran Khatabiyah, mereka mentuhankan imam-imam mereka. Ya, imam-imam itu dianggap Tuhan sama mereka. Titisan Tuhan kan. Hingga mereka menyembah imam mereka seperti Abi Al-Khattab Al-Asadi. Aliran Mansuriyah, Abu Mansur Al-Ajli menyerupakan dirinya dengan Tuhan. Dia naik ke langit, ya, seperti tadi. Kemudian dia sentuh kepalanya dan macam-macam lah ya. Ada aliran Haluliyah, dia mengatakan Allah menitis pada imam. Jadi udah kayak Buddha kan. Jadi Buddha Tuhan itu menitis kepada apa namanya, Krishna, Dewa Krishna kan gitu kan. Jadi dianggap titisan Tuhan. Allah menitis pada setiap makhluk yang bagus. Kalau makhluk jelek enggak, yang bagus-bagus Allah menitis di situ. Ini aliran Haluliyah, Kulmaniyah. Ya. Nah, itu model aliran yang disebut dengan Musyabbihah, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Pecahnya beberapa kelompok tadi dengan pemahamannya. Kemudian aliran Khawarij ini ada beberapa aliran juga pecah dia. Ada Muhakkimah, ada Azarikoh, Najadat, Baihasiyah, Jaridah, dan Sa'alibah. Ya, Muhakkamiyah ini pendirinya Abdullah ibnu Kawa. Ini pimpinannya. Nah, beliau berpendapat imam itu boleh, khalifah atau imam boleh dari luar Quraisy, tidak mesti Quraisyin, orang Quraisy. Dan Ali dianggap itu banyak buat salah, termasuk dia tahkim katanya. Mereka termasuk kelompok yang menjatuhkan Utsman bin Affan dengan fitnah. Inilah yang mengepung Utsman bin Affan itu.
Ya. Aliran Azariqah ini pimpinan Abu Rashid Nafi Ibnu Azraq, maka disebut Azariqah. Aliran ini selalu dinisbahkan kepada pendirinya. Ini mengkafirkan Imam Ali, membenarkan tindakan Ibnu Muljam yang membunuh. Ya, jadi Ibnu Muljam yang membunuh khalifah ini termasuk yang dimuliakan. Ya, semua yang berbeda sama mereka, mereka perangi. Bahkan mereka mengatakan boleh membunuh anak-anak dan perempuan dalam perang. Nah, ini kan sesatnya, Pak. Berlawanan sama hadis. Ya. Kemudian aliran Najadah, ini mereka punya keyakinan kalau sudah kenal Allah, kenal Rasul, mereka haram membunuh orang Muslim. Kejahilan dapat dijadikan alasan menetapkan halal dan haram kecuali berkaitan dengan kenal Allah dan Rasul. Nah, jadi kalau kita sudah kenal Allah dan Rasul, udah cukup dikatakan Muslim. Kalau kita bodoh, kita mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu, itu tidak bisa disebut sebagai kafir atau fasik. Karena kita kan memang nggak tahu. Itu pula anehnya pemahamannya ya. Kalau aliran Baihasiyah, ini pendapatnya seorang yang belum kenal Allah dan Rasulnya belum bisa dianggap Muslim. Dan pemimpin itu kepemimpinan milik Allah, bukan manusia. Jadi semuanya harus patuh kepada firman Allah gitu dalam memimpin. Kalau kelompok Jaridah, seorang menerima Islam sebagai Muslim, namun anaknya dikatakan Muslim kalau sudah balik. Jadi anak kita, orang-orang Islam ini, nggak bisa dikatakan Islam. Karena belum balik, udah balik baru Islam. Kalau belum balik, nggak bisa dikatakan Muslim. Nah, itu pula aneh-aneh kan. Pemahamannya ini aneh begini, aliran sesat nih. Ya, banyaknya masa lalu udah seperti ini kan. Aliran Sa'alibah, boleh orang perempuan muslimah dinikahi orang musyrik. Zakat boleh pada satu asnaf, ini tak masalah. Tapi kalau menikahi orang musyrik, ini masalah. Berbeda dengan ijma ulama. Dan orang yang tidak sholat, kafir, dianggap kafir. Tapi kafirnya kenapa? Kafir karena jahil terhadap Allah. Nah. Kemudian ada juga aliran Murji'ah. Imam Hanafi termasuk dalam satu riwayat dituduh aliran Murji'ah, masuk golongan ini. Imam Hanafi, ada yang mengatakan beliau masuk. Ya, golongan ini. Allah alam. Murji'ah ini juga banyak cabang-cabangnya, Pak. Ada aliran Yunusiyah. Aliran Yunusiyah ini mengatakan iman adalah kenal Allah dengan taat padanya, meninggalkan keinginan rencana pribadi, serta menyerahkan segala-galanya hanya pada Allah dan mencintai Allah. Nah, itu pula kan. Jadi kalau iman itu ya taat sama Allah. Kita nggak boleh punya keinginan, nggak boleh punya rencana. Semuanya dipercayakan, serahkan sama Allah. Nggak ada cita-cita, tak boleh bercita-cita. Pokoknya jalani aja apa maunya Allah gitu. Ah, ya. Dan harus cinta sama Allah. Berat tuh kan. Ada aliran Ubaidiyah. Semua dosa diampuni selain syirik. Seorang meninggal masih bertauhid, tidak akan binasa hancur oleh dosa dan kejahatannya. Nah, aliran Al-Ghajjaniyah, iman pengetahuan akan Allah, Rasul, mengakui dengan lisan kebenaran yang Allah turunkan, iman tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah kan iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, aliran ini enggak. Iman itu ya udah kenal sama Allah, tahu Allah, enggak tambah enggak kurang. Walaupun buat dosa dia, katanya pula. Aliran Sabaniyah, baik buruk itu dari manusia, imam boleh bukan dari Quraisy. Aliran Tuminiyah, iman terpelihara dari kufur. Iman namanya, iman nama perbuatan, kalau ditinggal menjadi kafir. Pelaku dosa besar disebut fasik dan pelaku maksiat. Nah, jadi bagi dia iman itu bukan dalam hati, iman itu perbuatan. Itu pula. Ada aliran Syahidiyah lagi yang dimaksud dengan iman itu semata-mata kenal Allah dan mengakuinya pencipta alam semesta. Udah cukup, itulah iman itu. Ya. Baru masuk aliran Sifatiyah, aliran yang mengatakan Allah punya sifat. Nah, aliran orang yang mengatakan Allah punya sifat itu, ini termasuk aliran Asy'ari. Ini termasuk Aswajah, Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Allah punya sifat, sifat dan zat beda, sifat melekat pada zat. Allah bicara dengan kalamnya, sifat kalamnya berkehendak dengan kehendaknya yang qadim. Sifatnya juga qadim, kalam qadim. Ya, maka Imam Asy'ari ini termasuk Imam Ahlus-Sunnah wal Jamaah yang mengakui adanya sifat-sifat Allah. Mu'tazilah tidak mengakui dan sebagian tadi menafikan. Ta'til bahasa Imam Hanafi. Ya, termasuk Jaham bin Safwan tadi. Ada juga yang mensifati Allah ini cenderung musabbiha. Ini. Jadi diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal ini pengikutnya pecah dua. Satu cenderung Asy'ariyah, satu cenderung musyabbihah gitu. Maka Imam Ahmad bin Hambal digolongkan Syarastani ke dalam ini musyabbihah. Nah, model musyabbihah Imam Ahmad, Imam Malik ini gimana? Mereka mengimani sifat Allah termasuk sifat mutasyabihat. Tetapi enggak mentawil. Allah punya tangan, punya kaki. Diyakini mereka Allah itu punya tangan kaki tapi enggak tahu bagaimana bentuknya. Enggak usah ditakwil, serahkan ke Allah saja. Itu bukan wilayah kita. Ini yang dipakai orang Salafi kan, model ini. Ya. Karena Imam Ahmad bin Hanbal ini pengikutnya pecah dua itu. Ada yang cenderung ke Asy'ari, nanti ada yang cenderung musyabbihah begitu pemahamannya. Kemudian ada yang aliran Karamiyah, ini yang sesatnya. Abdullah Muhammad bin Karam, aliran Karamiyah. Maka dulu sebahagian ulama ada menyebut salah satu kesalahan atau kekeliruan Ibnu Taimiyah itu ada diambilnya pendapat Muhammad bin Karam ini. Sehingga nanti kena beliau ke dalam musyabbihan tadi. Allah punya sifat seperti sifat manusia, punya anggota tubuh. Ya. Ini kata beliau, kata Asy-Syahrastani ini aliran sesat, tapi mirip-mirip dengan Ahlus Sunnah ini. Karamiyah ini. Allah bersemayam di atas aras, berada di atas semua makhluknya, di atas semua benda. Allah dapat pindah-pindah, naik ke langit, turun ke bumi, bergerak, turun, naik, turun. Jarak Tuhan dengan aras jauh. Banyak perubahan pada zatnya seperti memberitahu kejadian masa lampau. Dikasih tahunya gitu, dia enggak perubahan sama dia. Nah, ini model aliran Karamiyah. Karena ini aliran tauhid kan. Jadi seperti ini. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau aliran apa? Imam Asy'ari, beliau juga dalam satu riwayat ini juga pemahamannya beda-beda, artinya ada perubahan-perubahan pemahaman. Karena ilmu kalam ini kan mengandalkan kekuatan akal digabung dengan wahyu. Maka dia punya fase dulu dia bersama Mu'tazilah pemahamannya begini, kemudian dia tobat pemahamannya jadi asum aja begitu kan. Maka sebagian orang Salafi kan menuduh Asy'ari ini sesat gitu kan. Karena enggak cocok juga sama mereka. Karena mereka cenderung ke Karamiyah tadi. Sebagian cenderung ke sana dia, berlebihan. Nah, kalau Imam Asy'ari ketika dia dalam kitab Al-Ibanahnya, kitabnya ini kan ada beberapa kitab tauhidnya. Kalau Al-Ibanah ini sempat juga dia katakan kan, "Mata qulun fil istiwa?" Apa yang kamu pendapatmu tentang istiwa? Ketika ditanya beliau begitu. Qila lahu naqulu anna Allah azza wa jalla mustawa 'alal arsy. Kalau menurut kami, ya sesuai dengan dikatakan Allah, istawa 'alal arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Wa qad qala Allah Ta'ala ilahi yas'adul kalimat thayyib, ya, baginya lah diangkat kalimat-kalimat yang baik. Barrafa Allah ilaih, dialah Allah yang mengangkat Isa ke sisinya. Ini dalil-dalilnya. Dan dia tidak mentakwil, berarti mirip dengan Imam Ahmad tadi kan. Satu sisi tadi Asy'ari begitu. Nah, tidak takwilnya. Ya. Termasuk ayat yudabbirul amra minas sama ilal ard. Dialah yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Kemudian naik urusan dari bumi ke langit itu jarak 1000 tahun. Nah, ini ayat-ayat dalil seperti ini yang menyebutkan bahwa Allah itu istawa 'alal arsy. Tapi beliau tidak menjelaskan, tidak mentakwil. Ya. Ini model Asy'ari dalam kitab Ibanah. Ya. Tapi dalam satu penjelasan lain, Ahlussunnah Jamaah itu mengatakan Allah itu tidak bertempat. Walaupun disebut istawa 'alal arsy bukan berarti Allah itu bertempat begitu. Nah, saya lama juga merenung-renungi sebenarnya
Akidah, karena ini kan berkaitan dengan akidah kan. Dia harus, maka disitulah kadang kita perlu merinci, merenungi mana yang paling dekat dengan Quran. Ya, lebih enak dengan akal kita memahaminya, tidak tersesat kita kan. Nah, termasuk Al-Ghazali nanti kan bagaimana. Jadi kita pelajari kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekat itu, nah ini bantuan namanya memahami Allah alam lewat ilmu rohani kan. Kalau Ghazali dia punya kitab juga Qawaid Aqaid. Nah, di sana dia katakan kan Allah Subhanahu wa taala laisa bi'ilmin musawwirin. Allah taala itu enggak ada jisimnya, enggak ada bentuknya, bukan jauhar, bukan makhluk mahdudin muqaddarin, bukan dia benda yang punya batasan. Wala yatamasilul ajsam, dia tidak terdiri dari jisim-jisim, enggak ada jisimnya seperti mujassimah. Wala fit taqdir, wala fil qabul intisab, dia tidak terbagi-bagi. Tidak terdiri dari bagian-bagian partikel-partikel. Dan juga dia tidak jauhar, bukan jauhar benda, bukan juga tahallul jawahir, bukan juga dia membentuk menjadi benda, bukan arat. Balla ya masalul mawjud awalan, ya masalu mawjudun laisa kamitslihi syai'. Zat aslinya itu tidak ada yang serupa dengannya. Wala huwa matsal syai', tidak ada yang semisal dengannya. Wallahu ta'ala qadim. Allah Ta'ala qadim dan tidak ada permulaannya. Azali, dia sejak zaman azali sudah ada. Ya, liwujudihi awwalan bal huwa awwalu kulli syai'. Dia lebih dulu dari semua makhluk, wa qabla kulli ma huwa hayyin. Dan dia tetap ada sesudah seluruh makhluk hancur, mati semua, dan sebelum semuanya mati, dia juga tetap masih ada. Nah, itu kalau Ghazali begitu. Kalau dalam kitab Aqaid dia sebut. Maka kalau kita analisis pendapat syekh-syekh ulama-ulama tasawuf besar, ya, kita kombinasikan dengan akidah aswaja dan Al-Quran dan hadis, ya ketika Allah mengatakan istawa alal arsy, ya, Allah itu istawa alal arsy. Cobalah paham istawa alal arsy. Nabi mengatakan arsy itu seperti kubah. Kemudian Allah mengatakan kursi itu seluas langit dan bumi. Arsy itu dibanding kursi seperti taman luas. Di tengahnya ada benda kecil. Berarti arsy itu lebih luas dari kursi. Kursi saja sudah wasi'a kursius samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Nah, kalau kursi seluas langit dan bumi, di mana letak kursi itu? Cobalah Bapak Ibu bayangkan. Pikirkan dulu sejenak. Kalau kursi Allah seluas langit dan bumi, di manalah dia? Kita lihat langit aja udah nggak ada batasnya kan? Ya kan Pak kan? Ya Bu ya? Ibu kalau lihat ke atas ada batasnya nggak? Kayak ada batas, tapi di jalan ini nggak ada batasnya kan? Nggak nyampe-nyampe kita ke ujung langit kan? Ya kan? Berarti kalau seluas langit dan bumi, di manalah dia? Maka dalam ilmu tasawuf, alam itu bukan atas bawah. Alam itu lebih cenderung kepada dimensi. Nah, gitu memahaminya. Bukan atas bawah. Kalau kita pahami atas bawah, nggak stres kita memang. Ya, arsy itu seluas langit dan bumi, lebih besar dari kursi lagi kan. Begitu diteropong ke langit sana, teropong itu entah berapa ribu kilometer itu, ratusan ribu, mungkin jutaan kilometer juga kan. Nggak pernah kelihatan tiang arsy. Sama NASA. Saya pernah nanya gitu, kenapa nggak pernah kelihatan sama NASA? Oh iya dia Ustadz terlindung sama awan katanya. Kelihatan di atas sana katanya kan. Ya Allah, karena mereka bertauhid alam itu atas bawah. Atas bawah itu tempat, bukan alam. Alam itu lebih kepada dimensi nanti. Ada alam jabarut. Kenapa arsy itu tidak pernah kelihatan? Karena dia berada bukan di alam nyata. Maka tiangnya nggak kelihatan. Padahal dia seluas langit dan bumi loh. Dan uniknya nanti dalam hadis disebut ketika Nabi SAW bangkit pertama kali, tiba-tiba Nabi melihat Nabi Musa sudah bersandar di tiang arsy.
Loh, Nabi Musa aja pesan dari yang aras ketika dibangkitkan dari kubur. Berarti aras itu dekat bumi, dekat kuburan dong tiangnya. Kan? Artinya apa? Nah, ketika alam nyata ini nanti berakhir fase kehidupan nyata, maka yang gaib itu seperti dinyatakan. Maka kelihatanlah tiang aras. Bisa kita sandari. Kenapa? Karena dia sebenarnya di balik ruang kosong ini aras itu tiang aras. Dimensinya saja beda. Kalau kita memahaminya dengan ilmu hakikat, dibantu dia. Maka kalau dibukakan Allah mata batin kita, dilihatkan dengan alam Jabarut, kelihatan tiang aras itu nembus ke bumi terus ke bawah sana. Sampai ujung sana, Pak. Besarnya tak ampun kan. Kata ulama begitu. Kalau dibukakan kasabnya, kasab rohaninya, nembus ke alam Jabarut. Maka aras itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari kita. Maka Allah itu pun muhitu bikul syai', meliputi segalanya. Zatnya. Tapi dia bisa bertajalli, bertahwil dalam bentuk alama yasha. Dia bisa bertajalli dalam bentuk api ketika dia memanggil Nabi Musa di sebuah pohon. Bukan Allah itu api, bukan dia pohon, tapi dia bisa bertajalli. Nah, bukan zat aslinya itu, tapi bertajalli itu. Bisa dalam bentuk cahaya di Bukit Turusina. Ya, bisa juga Allah bertajalli di tempat yang paling tinggi. Di mana? Di tempat yang paling dimensi tertinggi, yaitu arasnya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Ketika Nabi dipanggil, maka aras itu bukan tempat zatnya, begitu memahaminya. Ahlussunnah aswajat tasawuf. Walaupun Ka'bah itu disebut Baitullah, rumah Allah, bukan berarti Allah zatnya tinggal di Baitullah, di Ka'bah. Walaupun Baitullah namanya, kan rumah Allah itu kan. Rumah kan tempat tinggal, Pak. Tapi apakah kita menyebut, ada nggak ulama yang menyebut Baitullah atau Ka'bah itu tempat tinggal Tuhan? Tidak ada. Nggak ada yang nyebut begitu. Ya. Maka aras itu bukan tempat tinggalnya, itu tempat yang paling mulia. Nah, ketika Nabi diangkat ke sana, apakah Allah bertajalli dalam bentuk sosok di sana? Jumpa dengan Nabi Muhammad, wallahu a'lam. Karena Allah itu bebas. Dia mau bertajalli dalam bentuk apa saja. Alama yasha. Dalam bentuk tiplul ma'ani, ruhul kudusi, seperti manusia bentuk cahaya. Itu tajalli sifat namanya, Pak. Karena zatnya itu, kalau dalam ilmu tasawuf, tak terjangkau. Dia berada di kekosongan murni. Dalam hadis sahih. Fi ama. Unthinkable, wilayah yang tak bisa digapai akal. Karena akal kita ini ciptaannya, makhluknya tak kuat menalar. Ada keterbatasannya. Maka akal kita terpaksa berserah diri. Hanya dia yang tahu. Laisa kamitslihi syai'. Rata-rata ulama gitu. Al-Ghazali sebut gitu. Sunan Kalijaga sebut gitu. Syekh Siti Jenar sebut gitu. Syekh Abdul Ghazalani sebut gitu. Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitab Ma'rifatnya nyebut gitu juga. Jadi ulama-ulama besar saya baca begitu, Pak, dalam kitab mereka. Baik yang Arab maupun yang Indonesia, para wali. Laisa kamitslihi syai'. Tapi saya jelasin. Termasuk guru-guru kita yang hidup. Ya. Sekiranya nanti dia bercari dalam sebuah sosok, sosoknya itu tidak bisa ceritain. Itu aja. Nah, maka tadi ada, kalau bahasa di sini kita lihat, banyak hadisnya, Pak. Ada Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika aku bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah menyentuh kepalaku dan terasa dingin gitu. Sampai dia keluaran terasa dingin sekali gitu. Nah, itu isyarat-isyarat sebenarnya kan, menunjukkan tajalli sifat, bukan zat. Nah, begitulah kita memahaminya supaya jangan tergelincir kepada musyabbiha tadi, yang mentuhankan yang berbentuk. Baik, saya kira itu penjelasannya. Ya, sudah banyak sekali aliran-aliran tadi kita sebutkan, aliran kalam, yaitu yang disebut dalam kitab Syahrastani, Al-Ibnil wan Nihal, dan Al-Farqu Bainal Firaq. Dan sebenarnya banyak lagi yang halus-halus. Itu yang agak besar-besarnya kita sebut. Silakan kalau ada Bapak Ibu mau tanya.